Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan saya Ustadz Angga dalam pelajaran atau mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7. Nah, materinya apa? Materinya adalah kebutuhan dan kelangkaan. Seperti itu. Nah, pertama, Ustadz mau tanya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya ya? Bagaimana kabar di rumah? Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan dan ibadahnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas yang pertama adalah kebutuhan hidup manusia. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa sesuai anjuran agar kita nanti dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran tadi. Dan mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah seorang makhluk sosial. Di samping itu, manusia juga merupakan homo economicus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu hidup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di samping homo socius atau manusia itu makhluk sosial, manusia adalah homo economicus. Nah, seperti itu. Nah, jadi manusia membutuhkan sesuatu sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Sebelumnya saya mau tanya, kita makan itu suatu kebutuhan atau makan yang membutuhkan kita? Bagaimana? Tentunya kan kita sebagai manusia butuh makan untuk melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, untuk energi dan lain-lain. Nah, itu kebutuhan seperti itu. Jadi kebutuhan adalah suatu hal yang yang dicari manusia atau yang dicari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, manusia butuh makan, kebutuhan makan. Untuk apa? Untuk agar beraktivitas dapat berjalan dengan lancar, agar berkegiatan lebih kuat, memiliki energi dan lain-lain. Nah, secara umum kebutuhan adalah seperti hal seperti itu. Selanjutnya, manusia itu tidak lepas dengan yang namanya kebutuhan. Saya contohkan di depan tadi tentang makan. Tapi manusia itu enggak cuma tentang makan. Ada barang dan jasa untuk memuas kebutuhan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kita membeli sesuatu barang dan itu merupakan kebutuhan kita. Contohnya, kita membeli suatu laptop dan HP, misalnya HP dan laptop itu untuk kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan melanjutkan pembelajaran dari rumah, harus pakai HP atau laptop. Nah, itu merupakan kebutuhan. Sehingga manusia itu memiliki alat pemuas kebutuhan, ataupun seseorang membuat alat pemuas kebutuhan untuk manusia yang lain. Nah, kemudian macam-macam kebutuhan manusia. Nah, di sini ada beberapa macam tergantung dari tingkat tingkat kepentingannya. Pertama adalah kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ada yang tahu nggak? Kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang wajib dimiliki seseorang ataupun manusia. Dan itu sifatnya absolut atau mutlak. Maksudnya di sini ada beberapa hal. Pertama adalah sandang, pangan, papan. Sandang artinya apa? Pakaian atau baju. Pasti seseorang harus memakai baju dalam beraktivitas. Sandang, pangan. Pangan itu apa? Makanan yang seperti saya contohkan tadi. Papan, tempat tinggal. Nah, itu bisa dinamakan kebutuhan primer. Kebutuhan yang sangat harus ada. Maksudnya harus ada dalam kehidupan manusia. Ditambah lagi ada kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan yang kedua menurut tingkat kepentingannya adalah kebutuhan sekunder. Second maksudnya kedua setelah primer. Jadi kebutuhan yang ada ataupun kebutuhan manusia setelah kebutuhan primer tercukupi. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kebutuhan primer sudah tercukupi, kemudian ada namanya kebutuhan sekunder.
kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya kebutuhan sekunder tadi ada misal televisi, kursi untuk memenuhi, nah itu merupakan kebutuhan sekunder, kebutuhan di mana kebutuhan itu ada setelah kebutuhan primer tercukupi atau terlengkapi, jadi melengkapi kebutuhan primer. Nah, kebutuhan yang terakhir untuk tingkat kepentingan adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan di mana kebutuhan ini tidak urgent terjadi, dan itu jika kedua itu sudah terlampaui dan itu suatu penambahan, itu dinamakan kebutuhan tersier. Contohnya apa? Misal ada motor dan akan menambahkan mobil, itu sebenarnya tidak urgent, tapi diadakan suatu kebutuhan tersier yang terakhir. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu. Nah, di sini ada beberapa contoh, dua contoh. Pertama adalah kebutuhan masa sekarang dan masa depan atau nanti. Nah, pasti kalian udah paham ya. Jadi kebutuhan sekarang itu wajib dimiliki untuk saat itu juga. Contohnya apa? Beras. Pasti kalian kan makan beras dan pada saat itu juga makan nasi maksudnya. Nah, nasi pas waktu itu juga. Nah, untuk masa depan itu bisa berupa tanah, bisa berupa mobil, investasi dan lain-lain. Itu kebutuhan waktu menurut waktu. Pertama kebutuhan sekarang dan masa depan, seperti itu. Terus kemudian kebutuhan menurut sifatnya. Sifatnya di sini terbagi menjadi dua juga. Pertama kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Contohnya jasmani maksudnya adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk raga secara fisik. Nah, jadi kita butuh untuk kebutuhan kita pada diri kita secara fisik. Contohnya, kalau contohnya seperti baju ini termasuk juga kebutuhan jasmani. Terus ada hal lain pasti kalian tahu, nanti silahkan dicari. Nah, kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini banyak terkait dengan keimanan seseorang, kepercayaan seseorang. Seperti kita sholat agar tenang ataupun sholat akan mendapatkan pahala. Nah, itu di dalamnya itu adalah merupakan kebutuhan rohani kita terhadap Sang Pencipta ataupun terhadap yang kita yakini bahwa itu merupakan suatu kerohanian seseorang. Terus selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Di sini ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Nah, maksudnya kebutuhan individu, jadi kebutuhan itu hanya untuk satu orang ataupun satu individu, satu manusia. Nah, kebutuhan kolektif merupakan itu adalah kebutuhan publik, kasarnya seperti itu. Jadi kebutuhan yang diperuntukkan untuk beberapa orang ataupun kelompok itu dinamakan kebutuhan kolektif atau sama-sama. Nah, jadi bisa dipahami ya, ada beberapa kebutuhan tadi. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, terus kemudian faktor lingkungan sosial dan lain-lain. Nah, itu merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan manusia. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ustaz sampaikan sedikit ini materi tentang kebutuhan. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing tentang kebutuhan ataupun materi kebutuhan. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang kelangkaan. Jadi, apa hubungannya sih kelangkaan dengan kebutuhan? Ketika kebutuhan berkurang, apa bisa dinamakan kelangkaan? Ketika kebutuhan itu berkurang dan alat luasnya tidak ada, itu apakah bisa dinamakan kelangkaan? Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Itu ya, terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa imun, aman, dan iman. Kalau belajar dua ya, iman, aman, dan imun, seperti itu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.